Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar silakan rapat dimulai. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ya tadi kata Rina sudah WA Ibu, dia katanya sakit. Kita doakan semoga dia akan sembuh ya. Baik, Ibu menyampaikan bahwa hari ini kita belajar tentang barisan dan deret. Tentunya telah Ibu sampaikan materi barisan dan deret. Kamu sudah buka di rumah, lewat internet, YouTube, itu buku-buku belajar. Nah, sekarang ada pilihan ke kamu. Kira-kira siapa yang mau belajar pakai buku cetak? Silakan tunjuk tangan dan silakan diambil buku cetaknya. Ya, itu juga sebagai sumber belajar kamu. Nah, barisan dan deret. Kenapa kita belajar tentang barisan dan deret? Manfaatnya itu apa? Barisan dan deret itu kalau untuk kehidupan sehari-hari, manfaatnya untuk menghitung keuangan. Misalkan hitung keuangan, kamu punya toko, kemudian menghitung keuangan di bank. Jadi modal awalnya harus bisa belajar barisan dan deret. Seperti apa barisan dan deret? Contoh, coba sebutkan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18. Sekarang ibu tanya, siapa yang bisa jawab? Kalau ganjil, menurutmu cirinya seperti apa? Kalau genap, menurutmu cirinya seperti apa? Tadi kan bisa bareng-bareng sebutkan bilangan ganjil, sebutkan bilangan genap. Ada yang bisa? Silakan menyampaikan. Rafiq. Kalau menurut saya, bilangan ganjil apabila dibagi hasilnya akan diakhiri dengan koma. Tapi Kalau bilangan ganjil apabila dibagi diakhiri dengan 2,5 bukan akhir. ada pendapat yang lain? Pendapat yang lain enggak? Kalau ganjil. Boleh, coba nih. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dua. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak dibagi dua. Tidak bisa dibagi dua. Namanya pembaginya koma ya. Coba, kan 1, 3, 5. Ada nggak dia selisihnya? Berapa sih selisihnya?
9. Artinya selisihnya 2. Coba kalau genap. Apa yang menjadi ciri? Selisihnya 2. Selisihnya terus aritmatika. Coba perhatikan. Ke grup WA, silakan yang bawa HP buka. Yang nggak bawa boleh ke sini sambil melihat karena tidak masalah kalau misalkan fokusnya juga tidak berfungsi. Silakan. Deret aritmatika. Tujuan pembelajaran kita nanti yang pertama mengidentifikasi sifat atau ciri-ciri dari barisan aritmatika. Yang kedua menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Kemudian yang ketiga mengemukakan ide penyelesaian masalah barisan aritmatika dengan berbagai cara. Jadi idemu itu apa? Silakan nanti disampaikan. Kemudian terakhir memecahkan masalah kontekstual. Masalah kontekstual adalah masalah yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang bawa HP bisa dibuka nggak PowerPoint-nya? Bisa. Nah, yang bawa HP silakan belajar dengan HP-nya. Kemudian di slide ketiga. Sebuah kompleks perumahan lama di kawasan Blitar Oku Timur akan direnovasi kembali. Ada beberapa papan nomor rumah sudah hilang, seperti gambar di bawah ini. Silakan. Pertanyaannya silakan dilihat, dipahami. Jika kamu diminta untuk memesan papan nomor rumah yang baru, nomor berapa saja yang akan kamu buat? Papan nomornya ada 1, ada 3, 5, 7. Berarti setelah 7? Setelah 7 9. Berarti ini rumah kosong ini nomor 9. Setelahnya 11, 13, di belakang 13 adalah 15. Artinya sama dengan apa tadi? Bilangan ganjil. Kemudian yang kedua, ada rumah kosong ini nomor berapa? Nomor 12. Di belakang 14 nomor 16. Kamu bisa menentukan 12 dan 14 dari mana? Karena dia bilangan seluruhnya punya selisih berapa? 2 selisihnya. Lanjut lagi di slide ke-4. Terlihat slide ke-4. Gambar apa itu? Kaleng. Kaleng diapakan? Disusun, ditumpuk-tumpuk. Pembimbing PSD di toko Karisma meminta menyusun susu kaleng berbentuk piramida untuk display, artinya untuk disusun biar kelihatan rapi. Jika saat ini kalian sedang PSD di tempat tersebut dan kalian menyusun 15 susu kaleng pada bagian paling bawah, hitunglah berapa banyak susu kaleng tiap baris
Hitunglah berapa selisih antara dua baris yang berurutan. Jadi disusun. Tapi yang paling bawah itu 15. Yang atasnya 1. 1 ya. Setelah 1 susunan. Susunannya di situ tuh 2. Terus 3. Di baris ketiga 3, baris keempat 4. Baris kelima 5 susunannya. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak susu kaleng tiap baris? Susu kaleng tiap baris berarti sesuai dengan letak barisnya ya. Iya. Kalau baris 1 dia 1, baris 2 dia 2, baris 3 dia 3. Kalau baris 15 berarti 15. Pertanyaan kedua, hitunglah berapa selisih antara dua baris yang berurutan. Selisihnya berapa antara dua baris yang berurutan? Selisihnya 1. 1. Baris pertama 1, baris kedua 2, baris ketiga 3, selisihnya 1. Urutannya begini dia, 1, 2, 3 sampai dengan 15. Susunan kaleng 1, kaleng kedua, kaleng ketiga 3 kaleng. Kalau susunan ke 15 berarti dia 15 kaleng. Tuh ya. Nah, contoh yang kamu lakukan tadi menunjukkan barisan aritmatika. Coba jelaskan dengan bahasamu sendiri apa itu barisan matematika. Nah, yang bisa barisan matematika. Jenny, apa itu barisan matematika, Jenny? Suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Ya, jadi barisan aritmatika adalah selalu konstan atau tetap. Biasanya seperti itu, selisihnya sama. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Selidiki, disuruh menyelidiki. Apakah barisan berikut termasuk barisan aritmatika? Jelaskan alasanmu. Ini soalnya. Yang A, ya. 30, 40, 50, 60, 75. Kira-kira pertanyaannya apakah itu barisan aritmatika? Bukan. Selisih pertama 10, 10, 10, 10. Terakhir selisihnya 5. Yang B, coba yang B. Yang B itu kira-kira barisan aritmatika bukan? Ada 6. Saya tuliskan ya. Ada 6. Ada min 1. Ada 8 ya. Terus berapa tadi? Min 1, min 8. Terus Min 12, min 12. min 23. Kira-kira aritmatika bukan? 6 ke min 1 berarti dia harus di kurang berapa? 7. Kurang 7. Harus dikurang 7. Min 1 dengan min 8 harus dikurang 7. Min 8 dikurang 7. Min 15 bukan? Ya. Min 15 dikurangi 7. Min 22. Min 15 dikurangi 7.
Ini dua-dua. Kira-kira matematika bertanggung. Bukan. Bukan, karena dia tidak tetap. Lanjut lagi. Gambar. Gambar butuh. Gambar botol yang dibuat seperti gunung. Seperti piramida, ya. Mana ada gunung ini? Ya. Gambar botol yang disusun seperti piramida. Nah, kata anak ini dia berpikir kok bisa ya, kok bisa jadi piramid gitu. Susunan botol ini. Garis paling atas sendiri satu botolnya. Penambahan botol tiap baris selalu 2 botol. Dan tinggi piramid 300 baris. Kira-kira berapa botol ya yang harus saya susun untuk fondasi paling bawah? Berapa? Katanya baris paling atas 1. Terus penambahan botol tiap baris selalu 2. Berarti baris kedua berapa? 3. Baris kedua 3. Baris ketiga 5. Baris pertama botolnya 1. Turun lagi harus tambah 2 berarti 3. Turun lagi harus tambah 2 berarti 5. Turun lagi harus tambah 2 berarti 7. Nah, kalau sampai dasarnya itu 300, ya, kira-kira berapa botol ya? Nah, ini nanti kalian selesaikan dengan cara rumus suku ke N. Ya. Lanjut lagi. Jika kamu ingin segera membuat piramida, botol bekas itu apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama, menghitung dan menyusun manual. Hei, tanya, apakah misalkan tingkatan itu sampai dengan 300, kamu mau nyusun manual? Pakai tangan? Kalau misalkan ada project, ya mau ya. Tingginya seberapa itu? Kemudian melihat pola barisan tersebut dan menentukan rumus suku ke 300. Barisan ke 300 itu, ya, kalau dijumlah dari atas sampai bawah berapa botolnya? Itu juga bisa dicari pakai rumus suku. Nggak usah bingung, ya. Contoh jenis pola bilangan. Tadi katamu ada bilangan ganjil, ada bilangan A. Kemudian itu pola bilangan ada segitiga, pola bilangan segitiga. Kemudian ada lagi pola bilangan segi 4. Nah, yang segitiga seperti apa? Segitiga, kita mau buat segitiga ya. Salah satu contohnya seperti ini. Segitiga, bilangan, pola bilangan segitiga. Ini siji. Terus 5. berapa ini? Ini ya. Ini dekat tapi ya. Enggak jauh.
bilangan segitiga apa sirinya pada gambar itu? Segitiga semuanya. Berarti kalau gambar 4 berapa itu lingkarannya? Kalau baris keempat berapa lingkarannya? 10. Ada yang bisa buat gambarnya? Boleh. Ayo Bing, coba kalau 10 benar apa enggak Bing? Silakan Bing. Kira-kira benar nggak ini ya? Benar nggak ini? Wah, betul ya, sudah menyerupai segitiga. Berapa jumlah lingkarannya? 10. Ada 10. Jadi nanti berikutnya harus juga bentuknya segitiga. Nah, tinggal kamu harus paham bagaimana penambahannya. Saya lanjutkan sampai dengan terakhir. Contoh barisan aritmatika yang sudah didapat dari bahan ajar. Nah, ini sudah dari kita ya. Barisan aritmatika ada bilangan genap, ada bilangan ganjil, kemudian ini coba satu lagi. 15, 14, 13, 12, 11 itu aritmatika bukan? 15, 14, 13, 12, 11. Ya, kenapa ya? Karena selisihnya 1. 1 atau min 1? Min 1. Selisihnya min 1. Oke. Sudah menjelaskan beberapa istilah barisan aritmatika dan polanya. Sekarang siapa yang sudah paham semua? Silakan tunjuk tangan. 1. Yang sudah paham, kita bergeser ke sini. Yang sudah paham bergeser ke sini. Silakan semuanya berdiri, bergeser ke sini. Kemudian yang belum paham duduk di sini. Dan satu lagi yang middle duduk di middle. Oke, silakan semuanya bergeser ke tempatnya, tempat yang sudah disediakan. Yang ini posisinya di bawah. Pembagian kelompok ini berbeda. Yang ini namanya kelompok A, yang ini namanya kelompok U, dan yang ini namanya kelompok I. Yang kelompok A, silakan. Kelompok A, silakan berbentar. Ini berempat aja, Bu. Sambil dibuka di buku cetaknya ini halaman berapa ya, Nak? Halaman kelima. Ada di halaman silakan dibuka lembarnya masing-masing. Yang dilihat adalah soal latihan bersama.
menyampaikan Cina. Lima berarti nambah 9. latihan bersama. Bayangkan Anda seorang penumpang taksi. Anda harus membayar biaya buka pintu 15.000 dan argo 5.000 km. Berapa biaya taksi yang harus urung akhir buka pintu. Doa akan menjawab soal di latihan bersama itu. Silakan kelompok A. Anda harus membayar biaya buka pintu 15.000 dan argo 5.000 per kilometer. Berapa biaya taksi yang harus Anda bayar apabila telah menempuh jarak 5 km, 10 km, dan 50 km dengan cara rumus suku ke N yang akan dijelaskan oleh Pak. Silakan semua memperhatikan. Kelompok A mau menyampaikan hasil jawabannya. Pada soal didapat bahwa suku pertama atau A sama dengan 15.000 dan beda sama dengan 5.000. Maka berdasarkan rumus UN sama dengan A ditambah N 1 dikali 5 dikali B, maka U5 didapat 35.000, U10 sama dengan 60.000, U50 sama dengan 260.000. Kita beri tepuk tangan. Untuk kelompok I. Yuk, silakan. Bayangkan Anda seorang penumpang taksi. Anda harus membayar biaya buka pintu 15.000 dan argo 5.000 per kilometer. Berapa biaya taksi yang harus Anda bayar apabila telah menempuh jarak 5 km, 10 km, dan 50 km? Pada rumus N A ditambah N dikurang 1 dikali B. U5 15 ditambah 5 dikurang 1 dikali 5. 15 ditambah 4 dikali 5 sampai dengan 15 ditambah 20, hasilnya 35.000. UN U ke 10, 15
5, 15 ditambah 9 dikali 5, 15 ditambah 40 sama dengan 60.000. 50, 15 ditambah 50 dikurang 1 dikali 5 sama dengan 15 ditambah 49 dikali 5 sama dengan 15 ditambah 245, mendapatkan hasil 260.000. Betul ada soal ini? Betul. Betul. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Dengarkan kelompok I mau menyampaikan hasil kerjanya. Silakan kelompok I. Ngene iku. Oke, kelompok I belum bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Ibu bantu ya. Ada gedung pertunjukan seni. Ayo cermati banyak kursi di tiap baris pada gedung pertunjukan seni yang tampak pada gambar 2.3 ya. Baris pertama, berapa kursinya? Baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Berapa selisih per baris? Aku tanya berapa selisih per baris? Selisih per barisnya 4. Kemudian ditanya selisih itu berarti beda. Kalau ibu tanya berapa jumlah keseluruhan kursi dari baris pertama sampai keempat? Yo berapa? Ditanya berapa jumlah seluruh kursinya? 116. Kasih tepuk tangan untuk sekarang. Nanti sambil dikumpul, maunya kamu kerjakannya pakai seperti apa ya? Ini ada soal ini. Adalah soal pengetahuan sama keterampilan. Diisi serius. Inilah hasil ulangannya, hasil tugasnya nanti. Siapa yang belum dapat? Kelompok siapa? Ini tuh sudah. Nih. Oh, yang ini pakai manual. Oke, ada yang pakai manual. Boleh. Sesuai selera. Kelompok I pakai manual. Yang ini pakai rumus suku ke N. Ada lagi cara yang lain. Kelompok A pakai apa? Pakai eliminasi boleh.
Dexter aja loh. Keren. Tapi khusus iki pas ini iki. Hitungan. Bagaimana semuanya sudah selesai? Ibu tanya untuk kelompok A pakai apa penyelesaiannya? Pakai substitusi eliminasi. Kelompok I pakai rumus hubungan. Kelompok U pakai manual. Jadi hasilnya sama ya? Hasilnya sama, baik. Kalau begitu silakan dikumpul di depan sini. Semua kertas LKPD guys lagi dikumpul di sini, silakan. Sekarang kita akan membuat kesimpulan belajar deret barisan dan deret aritmatika tadi apa? Bahwa barisan aritmatika ada yang tahu? Ada yang bisa? Apa? Selisihnya selalu konstan atau tetap. Nah, kira-kira refleksi pada pagi hari ini ada nggak yang belum paham, kemudian ada yang sudah paham, atau yang tidak jelas sama sekali atau bingung? Ada yang mau menyampaikan? Radit, refleksi hari ini apa? Kira-kira belajar hari ini menyenangkan tidak? Hari ini menyenangkan. Semuanya paham? Kalau begitu minggu selanjutnya kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Jadi silakan dibuka-buka YouTube dan bahan ajar yang sudah dibagi ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kerjasamanya. Kalian hebat. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Hidayah dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Eni Peningsih, Ibu Sumiati serta Ibu Sumartini karena beliau telah mengajarkan pembelajaran secara diferensiasi sehingga saya dapat memilih soal-soal dengan pola yang sesuai dengan diri saya sehingga saya dapat mengerjakan soal dengan baik. Semangat terus untuk Ibu Sumiati, Ibu Sumartini, serta Ibu Eni Peningsih. Semoga pembelajaran ini dapat ditularkan kepada guru-guru lain sehingga kami dapat dengan mudah mengerjakan semua soal dalam mata pelajaran yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Kurillah dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Sumartini, Bu Eni Peningsih, dan Bu Sumiati yang mana telah memberikan pembelajaran tentang berdiferensiasi sehingga saya dapat menyelesaikan tugas dengan kemampuan, minat, dan sesuai dengan profil siswa. Semangat terus Bu Sumartini, Bu Sumiati, dan Bu Eni Peningsih. Semoga pembelajaran tentang berdiferensiasi dapat diterapkan oleh guru-guru lain. Dari sini saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.